Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman horror lovers, kembali lagi di channel Cerita Tiang Mistik, tempatnya cerita-cerita angker yang bikin merinding. Kali ini kita bakal bahas kisah menyeramkan dari sebuah desa tersembunyi yang dipercaya telah dikutuk dan menyimpan misteri mengerikan. Siap-siap karena cerita ini bukan untuk yang penakut. Di pedalaman hutan Kalimantan tersembunyi sebuah desa kecil bernama Desa Lembah Sunyi. Tidak ada yang berani mendekatinya, bahkan para pemburu pun menghindari daerah itu. Konon katanya desa tersebut telah dikutuk sejak puluhan tahun lalu, setelah seluruh penduduknya hilang secara misterius dalam satu malam. Yang tertinggal hanyalah rumah-rumah kayu yang lapuk dan sunyi, serta suara angin yang menyerupai bisikan lirih setiap malam. Setiap malam, suara angin yang berbisik seakan membawa kisah masa lalu desa ini mengisahkan bagaimana kehidupan dulunya berlangsung. Banyak yang percaya bahwa arwah penduduk desa masih berkeliaran menjaga tempat ini dari mereka yang ingin mengganggu ketenangannya. Setiap kali bulan purnama muncul desa Lembah Sunyi, seolah hidup kembali dengan cahaya misterius yang memancarkan aura magis. Penduduk desa yang hilang diperkirakan kembali untuk merayakan sesuatu yang hanya mereka yang tahu, sementara makhluk malam mengawasi dari bayang-bayang. Pada tahun 2022, seorang jurnalis muda bernama Andra tertarik menyelidiki kisah ini. Ia menemukan referensi tentang desa itu dari catatan harian kakeknya yang dulu pernah menjadi kepala ekspedisi militer ke wilayah tersebut. Tanpa memberitahu siapapun, Andra nekat pergi seorang diri hanya berbekal kompas peta tua dan kamera. Ia ingin membuktikan bahwa semua cerita itu hanya legenda belaka. Di tengah perjalanan, Andra merasa ketegangan yang membangun saat ia memasuki hutan lebat mencari jejak desa yang dicari. Angin berdesir di antara pepohonan dan setiap langkahnya mendekatkannya pada kisah yang telah lama terlupakan. Saat menjelajahi hutan, Andra menemukan aliran kecil yang memantulkan cahaya matahari. Di sana, dia menemukan artefak kuno yang tampaknya berasal dari desa yang dicarinya, menambah semangatnya untuk terus menyelidiki dan mengungkap rahasia masa lalu. Perjalanan menuju desa tidaklah mudah. Jalan setapak yang dulu pernah ada telah ditelan hutan. Suara hutan terasa berbeda, seolah ada yang mengamati setiap langkahnya. Begitu memasuki batas desa, udara terasa berat dan aroma tanah basah bercampur dupa menyambutnya. Andra melihat rumah-rumah tua masih berdiri meski ditumbuhi lumut dan tanaman liar. Tapi yang paling aneh, desa itu benar-benar sunyi, tanpa suara burung jangkrik, bahkan napasnya sendiri terdengar sangat nyaring. Di dalam pikirannya, Andra bertanya-tanya apa yang telah terjadi di desa ini. Dengan setiap langkah, rasa penasaran dan ketakutan semakin menguat. Dia merasakan sesuatu yang misterius, seakan desa ini menyimpan rahasia kelam yang belum terungkap. Di tempat ini tidak ada tanda kehidupan, hanya bayangan masa lalu yang menghantui angin. Andra melangkah lebih dalam, mencoba mencari tahu kebenaran di balik kesunyian yang menyelimuti desa. Suara langkahnya bergema di antara dinding-dinding tua, menambah ketegangan yang menyelimuti malam. Begitu sampai di alun-alun kecil, dia merasakan pandangan tajam, seolah ada yang mengamatinya dari balik bayangan. Dengan hati berdebar, dia bertanya-tanya, apakah dia benar-benar sendirian di tempat ini? Ia mulai merekam setiap sudut desa. Ketika malam tiba, ia bermalam di salah satu rumah yang tampaknya paling utuh. Saat hendak tidur, ia mendengar suara langkah di luar, lalu suara anak kecil tertawa lirih. Tapi saat jendela dibuka, tak ada siapa-siapa. Ia mengira hanya halusinasi akibat kelelahan hingga dini hari tiba, dan ia menemukan jejak kaki kecil mengelilingi rumahnya, basah seperti bekas lumpur segar. Dengan rasa janggal yang menggerogoti pikirannya, ia melangkahkan kaki keluar untuk menyelidiki. Setiap detik terasa lebih panjang dan suara hutan malam menambah ketegangan dalam hatinya. Dia melangkah perlahan, merasakan getaran ketakutan dan rasa ingin tahunya bersatu.
Suara-suara lembut di sekitarnya seakan menggoda dan ia berusaha mencari tahu dari mana tawa anak kecil itu berasal. Mendengar tawa itu lagi, dia terhenti sejenak, jantungnya berdegup kencang. Apakah dia benar-benar sendirian di dalam kegelapan ini atau ada makhluk lain yang mengawasinya? Hari kedua, ia menemukan sebuah buku di tengah balai desa yang terbuka seperti menunggu untuk dibaca. Isinya adalah catatan harian penduduk terakhir bernama Sumi, seorang dukun perempuan. Di halaman terakhir tertulis sebuah peringatan, mereka tak suka suara. Siapa yang bersuara akan dibungkam selamanya. Andra mulai merasa gelisah. Ia teringat bahwa selama di desa itu, bahkan suara angin pun terdengar seperti ditahan. Andra merasakan ketegangan menyelimuti dirinya saat membaca peringatan itu, seolah suara di sekelilingnya mulai menghilang. Ia menatap keluar jendela balai desa tempat cahaya senja menyelimuti desa dengan aura misterius. Dalam kegelapan yang semakin tebal, Andra merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari luar. Ia bertekad untuk mencari tahu lebih dalam mengenai Sumi dan rahasia yang tersembunyi di balik peringatan itu. Saat sore menjelang, ia melihat sesuatu berdiri di tengah lapangan. Sosok-sosok manusia pucat tanpa mulut menatap ke arahnya. Mereka tak bergerak, tapi tiap kali ia berpaling, jumlah mereka bertambah semakin dekat. Ia mencoba berteriak, tapi tenggorokannya tercekat seolah desa itu sendiri telah mencengkeram suaranya. Ia pun berlari sekuat tenaga menuju hutan, tapi desa itu terasa seperti tak berujung. Dengan napas yang terengah-engah, ia terus berlari memasuki hutan yang gelap, berharap bisa menjauh dari sosok-sosok menakutkan itu. Setiap langkah terasa berat, seakan hutan itu sendiri berusaha menahannya, mengingatkan bahwa pelarian ini bukanlah kebebasan. Ketika ia melangkah lebih dalam ke hutan, suara-suara samar mulai mengisi udara, berbisik nama-namanya dengan nada menyeramkan. Rasa ketakutan menyengat membuatnya merasa bahwa ia tidak sendirian, dan setiap cahaya yang memudar semakin memperdalam kegelapan di dalamnya. Ia berhenti sejenak mencoba bersembunyi di balik pohon besar, tetapi sosok-sosok pucat itu muncul dari kegelapan semakin mendekat. Dengan jantung yang berdebar kencang, ia merasakan keputusasaan mulai menghampiri, seolah hutan itu adalah labirin tanpa akhir yang membawanya lebih dekat ke mereka. Hari ketiga, kamera Andra ditemukan oleh tim pencari yang menyusulnya berdasarkan sinyal GPS yang sempat aktif sebentar. Namun tubuh Andra tidak pernah ditemukan. Anehnya, dalam rekaman terakhir terdengar sayup suara bisikan, "Kini kau bagian dari kami." Lalu layar menjadi gelap. Suasana di ruang itu terasa mencekam sementara para peneliti berusaha mencari makna dari rekaman aneh yang mereka temukan. Mereka tidak hanya mencari jawaban untuk keberadaan Andra, tetapi juga berusaha memahami siapa atau apa yang mengucapkan kata-kata tersebut. Peneliti mulai merangkai petunjuk dan mengamati peta dengan seksama, mencoba menghubungkan titik-titik misterius yang mungkin mengarah pada jawaban. Ketegangan semakin meningkat saat mereka semakin dekat dengan kebenaran yang tersembunyi di balik bisikan yang aneh. Saat malam tiba, tim pencari bersiap untuk kembali ke hutan. Rasa takut dan rasa ingin tahu bercampur aduk di dalam hati mereka. Di sisi lain, catatan lama yang ditemukan memberikan sinyal bahwa misteri ini sudah ada jauh sebelum Andra menghilang. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi yang mencoba masuk ke desa Lembah Sunyi. Pihak pemerintah menutup akses ke area tersebut dan menghapusnya dari peta digital. Tapi beberapa orang mengaku masih mendengar suara rekaman Andra berputar sendiri di radio tua mereka saat tengah malam. Desa itu tetap ada, tetap sunyi, dan tetap menunggu suara baru untuk dibungkam. Beberapa penduduk desa yang berani menceritakan kisah menakutkan tentang apa yang terjadi di sana menciptakan ketegangan di antara mereka yang ingin tahu dan mereka yang tahu lebih baik. Pada malam-malam tertentu, desas-desus mulai muncul bahwa suara Andra kembali memanggil siapa saja yang berani mendekat. Kumpulan teman-teman berkumpul di sekitar api unggun dengan berani berbagi cerita horor tentang desa Lembah Sunyi, sementara rasa ingin tahu semakin membara di hati mereka. Mereka tidak tahu
bahwa suara yang membangkitkan rasa takut itu mungkin lebih dekat dari yang mereka kira. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian suka dengan kisah seram kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.